Banyak yang bilang siput panjang ini enaknya dirica-rica. Tapi sebelum dirica-rica, di sini kita potong buntutnya dulu ya guys. Karena persiapan masak siput ini tuh memang butuh kesabaran. Setiap ujung cangkangnya memang harus dipotong ya guys, sebelum kita akan masak rica-rica. Lagi-lagi kita masak menu sederhana di pondok tengah hutan, tapi rasanya bisa dibilang bintang 5. Nah, kenapa memasak siput ini ujungnya harus dipotong terlebih dahulu? Karena tujuannya bukan cuma buat pajangan aja guys. Potongan di bagian belakang ini tuh berfungsi sebagai lubang udara juga. Tanpa lubang udara ini, kita tuh jadi kesusahan guys buat menarik isi bagian dalamnya atau disedot keluar. Selain itu juga lubang ini tuh jadi pintu masuknya supaya bumbu rica yang kita masak nanti bisa meresap sampai ke dalam dagingnya. Memang butuh kesabaran ekstra juga ya guys untuk memotong ujung siput satu persatu kayak gini. Tapi ini tuh bisa dibilang kunci utamanya guys. Kalau ujungnya nggak dibuang, mau sekuat apapun kita menyedotnya nanti, dagingnya tuh nggak bakal bisa keluar guys. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membuat bumbu ricanya. Di sini bumbu rica yang kita gunain seadanya banget ya guys. Karena untuk memasak siput ini sebenarnya nggak perlu menggunakan bumbu yang terlalu banyak, cukup pedas aja, rasanya tuh udah enak banget. Kayaknya bisa dibilang kunci kenikmatan masakan itu emang dari bumbu halusnya ya guys. Apalagi kalau diulek manual kayak gini. Karena nanti kalau ditumis pasti bumbu ricanya jauh lebih wangi dan gurih gitu. Nah, di sini juga bapak aku sempat memasak nasi ya guys. Sebenarnya nasinya udah dimasak dari tadi dan ini tinggal tunggu kering aja. Tada, bumbunya udah jadi guys. Dan sekarang kita pindahin dulu nasi yang udah matang ini. Selanjutnya siap-siap nih kita mau numis bumbu seadanya aja. Karena seperti yang aku bilang di awal tadi, masak siput ini sebenarnya nggak butuh bumbu yang terlalu banyak. Karena rasa khas dari siputnya tuh udah emang alami dan nikmat banget guys. Siputnya aku bagi dua karena rencananya sebagian mau kita rebus aja. Aku jadi keingat waktu kecil dulu dimana kami tuh suka banget mencari siput panjang ini di anak sungai. Selain itu, pakis-pakis hijau yang tumbuh di pinggiran sungai juga suka kami petikin guys. Dan dulu mama aku tuh sering kali merebus siput ini dicampur dengan pakis hijau. Karena kebetulan kita tuh nggak sempat ambil pakis hijau ya. Tapi kapan-kapan aku tuh mau cobain kembali ya guys resep kecil kita dulu. Apalagi setelah mandi sungai dan bermain seharian, tiba-tiba pas balik ke pondok udah disuguhin aja nih dengan makanan favorit kita. Ini aku tambahin penyedap rasa dan beberapa bumbu bubuk juga ya guys, supaya rasanya makin mantap. Rica kali ini yang aku buat nggak terlalu pedas juga, karena kebetulan banyak banget bocil-bocil yang berkunjung ke kebun ya. Jadi biar bisa dimakan bersama-sama. Ini yang pertama nyobain adalah kakak ipar aku guys. Katanya rasanya tuh bener-bener enak banget. Apalagi siputnya tuh masih segar dan fresh gitu ya guys, karena baru kita ambil dari sungai. Dan kita beruntung banget karena siput kali ini tuh pas banget kita ambilnya guys, karena emang gak ada telurnya sama sekali. Biasanya aku kurang suka juga kalau siput ini banyak sekali telur di dalam cangkangnya, terutama siputnya yang berukuran besar gitu ya guys. Makanya pada saat mencari siput, kita lebih senang memilih siputnya yang masih kecil-kecil aja ketimbang yang sudah gede. Ini keponakan aku yang paling kecil juga pengen nyobain siput guys. Meskipun rica-ricanya lumayan pedas juga, tapi keponakan aku bisa tahan loh. Padahal awalnya tadi aku kira keponakan aku nggak bisa makan guys, karena rasanya juga bisa dibilang lumayan pedas ya buat ukuran anak kecil. Oke guys, kita lanjut di kegiatan berikutnya ya.